Salam sejahtera, selamat pagi, selamat hari Minggu, kekasih-kekasih Tuhan dimanapun saudara berada. Hari ini Minggu 16 Agustus 2020, kembali kita ada di dalam ibadah hari Minggu. Dan melalui program khotbah online ini, saya akan melawat saudara dengan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan, yang akan memampukan, yang akan memotivasi kita bersama di dalam menjalani proses kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati pikiran untuk memohon bimbingan dan pertolongan Tuhan di dalam pemberitaan sabdanya. Kita berdoa. Terima kasih untuk hari yang baru dan minggu yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami bersama. Kami mohon di dalam pemberitaan firman pada hari ini, Roh Tuhan memampukan kami untuk memahami dan juga melakukan sabda Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Bersabdalah dan berfirmanlah bagi kami. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, pembacaan Alkitab terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-28 ayat 17 sampai ayat 29 yang menyatakan bagi kita. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dengan jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal ini berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, "Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa kesalahan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya.
Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikianlah firman Tuhan di hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebuah kemerdekaan adalah kebebasan dari perhambaan atau dari penjajahan, dan itu merupakan sebuah hak yang harus diberikan kepada semua makhluk hidup di dalam dunia ini. Sebab Allah di dalam hakikatnya adalah Allah yang memerdekakan. Karena itu sejarah Israel tercatat di dalam Perjanjian Lama. Ketika mereka mengalami perbudakan di Mesir, maka Allah berinisiatif untuk memerdekakan bangsa ini melalui Musa, mengeluarkan Israel dari tanah Mesir dan membawa mereka ke Kanaan. Demikian juga di dalam sejarah Israel dijajah di Babilonia, dan karena itu Allah kembali berinisiatif untuk memberikan kebebasan dari penjajahan bangsa Babel kepada Israel. Dan kemudian melalui Raja Kores, Raja Asyur, Allah memakai bangsa ini untuk membebaskan umatnya Israel kembali ke Yerusalem di dalam kemutlakan kemerdekaan. Nah, kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, karena itulah maka sebenarnya bangsa Yahudi atau Israel memiliki pengalaman untuk senantiasa ada dan berhadapan dengan konsep-konsep kemerdekaan dalam sejarah bangsa ini. Namun apa yang kita baca hari ini menunjukkan sebuah kontradiktif atau sebuah hal yang bertolak belakang, di mana orang-orang Yahudi kemudian karena ketidaksenangan dan ketidaksukaan kepada Rasul Paulus, maka mereka merancangkan kejahatan. Apa yang dirancangkan oleh orang-orang Yahudi atau tokoh-tokoh Yahudi pada zaman itu adalah memfitnah atau memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar tentang Paulus dengan usaha dan upaya agar Paulus ditangkap oleh pemerintahan Romawi yang menjajah atau yang sedang berkuasa pada saat itu. Dan kemudian mereka mengharapkan Paulus di penjara agar pemberitaan Injil Kristus itu berhenti dan tidak dilanjutkan oleh Rasul Paulus ataupun rasul-rasul yang lain. Setelah Stefanus mati, dirajam, dilempari batu, maka targetnya berikut adalah Rasul Paulus untuk dibungkam, untuk dipenjarakan agar pemberitaan firman Tuhan dapat dihentikan dan tidak dilanjutkan oleh mereka yang dipercaya oleh Allah untuk melakukan hal itu. Kekasih-kekasih Tuhan, dalam Kisah Rasul 28 yang kita baca hari ini, kita melihat bagaimana Paulus menyampaikan isi hatinya, menyampaikan pengalamannya. Dijelaskan bahwa di ayat yang ke-17 bagian A, saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa ini atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Sebuah ungkapan tentang suatu fakta bahwa Paulus tidak merasa bahwa ia melakukan sebuah pelanggaran terhadap tradisi atau terhadap adat istiadat Israel, ataupun melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam tatanan kehidupan orang Yahudi. Tetapi ia harus ditangkap dan ia harus dipenjarakan karena ketidaksenangan orang-orang Yahudi sendiri atas dirinya. Bacaan selanjutnya dijelaskan bahwa Paulus mencoba untuk membela dirinya di ayat 18, bahwa apa yang dialami setelah ia diperiksa, setelah ia diinterogasi, setelah
carikan fakta-fakta, bukti-bukti atas tuduhan kesalahan yang dilakukan oleh Paulus, maka Paulus tidak bisa menerima ketika hukuman yang dijatuhkan atau yang diberikan kepadanya adalah hukuman mati, karena ia tidak melakukan sesuatu yang fatal atas proses kehidupan ini. Oleh sebab itu di ayat 19 ia naik banding. Tapi dijelaskan oleh Paulus bahwa ketika ia naik banding, ia bukan berarti akan mengadukan bangsanya sendiri kepada Roma yang telah memfitnah, yang telah merancangkan kejahatan, namun semata-mata untuk membela hak kemerdekaan yang ia miliki sebagai seorang manusia. Kekasih-kekasih Tuhan, namun apa yang terjadi? Bacaan kita menjelaskan bahwa setelah naik banding, maka terjadilah dialog. Paulus bertemu kembali dengan tokoh-tokoh Yahudi. Lalu ia coba untuk menjelaskan, mendudukkan persoalan yang dituduhkan kepadanya. Bahkan ia masih sempat untuk memberitakan tentang Yesus kepada orang-orang Yahudi dalam perspektif dan pendekatan hukum-hukum Musa, yang merupakan hukum adat istiadat atau hukum agama Yahudi, dan juga kitab-kitab para nabi. Dari penjelasan bacaan kita hari ini bahwa Paulus mencoba untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada para tokoh-tokoh Yahudi dengan menggunakan regulasi atau menggunakan perangkat-perangkat hukum yang mereka pegang sebagai sebuah acuan dalam hidup mereka untuk memperkenalkan siapa Yesus yang mereka diberitakan oleh Rasul Paulus. Kekasih-kekasih Tuhan, tetapi pada ending perikop ini dijelaskan bahwa tidak semua orang dapat percaya apa yang dikatakan oleh Paulus. Tidak semua orang bersepakat dengan Paulus. Bahkan Paulus sempat mengutip apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, bahwa bangsa itu adalah bangsa yang bebal, bangsa yang tidak mau melihat dengan kejujuran, tidak mau mendengar dengan baik, dan merupakan bangsa yang selalu memberontak kepada Allah. Karena itu maka dijelaskan pula bahwa sampai akhir pertemuan Paulus dengan para tokoh-tokoh Yahudi, tidak ada kesepakatan, tidak ada kesesuaian pendapat terhadap apa yang dilaporkan oleh orang Yahudi tentang Paulus kepada Kekaisaran Roma, yang mengakibatkan Paulus harus diancam penjara atau hukuman mati. Saudara-saudara, hari ini 16 Agustus 2020, sehari sebelum perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Besok tanggal 17 Agustus kita akan ada di dalam ibadah syukur untuk merayakan kemerdekaan bangsa ini yang ke-75 tahun. Bangsa yang juga awalnya ada di dalam pengalaman yang sama seperti bangsa Israel, dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa, dijajah oleh bangsa-bangsa asing, dijajah oleh saudaranya sendiri di Asia, yaitu Jepang, dan menjadi bangsa yang terus mencari konsep kemerdekaan di tengah keperbedaan dan keragaman yang ada di dalamnya. Dan pada akhirnya 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta memproklamirkan makna kemerdekaan bagi bangsa ini di tengah-tengah perjuangan menentang penjajah yang mereka alami saat itu. Saudara-saudara, jika bangsa ini juga sangat memperjuangkan arti kemerdekaan, maka sebagai umat Allah, saya dan saudara juga seharusnya seyogianya hidup di dalam konsep kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan di dalam keluarga, kemerdekaan di dalam gereja Tuhan, kemerdekaan di dalam masyarakat, kemerdekaan dimanapun kita berada. Nilai-nilai kemerdekaan, kebebasan, dan melepaskan belenggu, melepaskan keterikatan terhadap orang lain, seharusnya
itu menjadi bagian yang diperjuangkan oleh kita bersama. Sebab kemerdekaan adalah anugerah dari Allah. Kemerdekaan adalah sebuah proses yang Allah kerjakan untuk bisa membebaskan kita dari dosa. Lewat karya keselamatan Kristus Tuhan, kita dibebaskan dari belenggu kematian kekal. Kita dibebaskan dari dosa. Kita dibebaskan dari maut. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan, maka kita harus juga hidup di dalam kemerdekaan dan memerdekakan orang lain di tengah-tengah kebersamaan. Bukan justru kita membelenggu orang lain, bukan justru kita memenjarakan orang lain di dalam keinginan-keinginan dan kehendak hati pikiran kita. Saudara, sebagaimana Rasul Paulus alami bahwa ia ada di dalam ketidakmerdekaan atas tuduhan-tudingan para tokoh-tokoh Yahudi atas hidupnya dan pelayanannya, maka Paulus coba untuk membela dirinya. Dia coba untuk meletakkan dasar dan makna kemerdekaan. Namun apa yang dikatakan dan dilakukan Paulus tidak berhasil. Ia bahkan ditinggalkan oleh orang-orang Yahudi di dalam ketidaksepakatan yang dicapai dalam dialog atau dalam percakapan mereka. Nah, oleh sebab itu, dalam hidup kita juga seringkali kita melakukan hal-hal yang tidak memerdekakan orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yahudi kepada Paulus. Menghina, menceritakan keburukan orang dalam kehidupan, merancangkan kejahatan, memfitnah sesama, dan sebagainya. Kekasih-kasih Tuhan, pola-pola hidup seperti ini adalah pola hidup yang tidak Kristiani. Dan karena itu, umat Tuhan tidak boleh untuk hidup di dalam keadaan seperti itu. Kita harus hidup untuk senantiasa menghadirkan kemerdekaan yang adalah anugerah Tuhan dalam kehidupan bersama orang lain. Di tengah keluarga, tanamkanlah nilai-nilai kemerdekaan itu. Di dalam persekutuan gereja Tuhan, mari wujudkan kemerdekaan dan kebebasan-kebebasan untuk senantiasa melakukan apa saja berdasarkan inovasi, berdasarkan skill, berdasarkan kemampuan kita untuk tujuan-tujuan yang baik, dan tidak menganggap keperbedaan itu sebagai sebuah masalah yang akan merintangi seluruh konsep perjalanan di tengah kebersamaan kita. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati Allah, karena itu hari ini biarlah menjelang kita merayakan hari kemerdekaan bangsa ini, kita juga mau belajar untuk memaknai konsep-konsep kemerdekaan. Jangan menjadi pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, persekutuan yang bebal seperti apa yang dinubuatkan Nabi Yesaya atas kehidupan orang-orang Yahudi. Mereka buta, mereka tuli, mereka tidak punya hati untuk mendengar suara Tuhan dan suara-suara kebenaran dalam hidup. Mari menjadi umat yang selalu membuka telinga atas apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Mari menjadi umat yang membuka mata untuk melihat penderitaan orang lain, peduli terhadap sesama, dan punya hati yang mendorong kita untuk selalu melakukan hal-hal yang baik di tengah-tengah hidup dan kehidupan kita bersama. Kiranya Tuhan memberkati saudara untuk memaknai makna kemerdekaan hari ini dan hidup di tengah-tengah konsep kemerdekaan di dalam keperbedaan kita. Tuhan memberkati saudara. Amin. Berdirinya negeri ini Tuhan atas kehendak-Mu. Tak tertutup di hadapan-Mu ya Tuhan, dukanya tanah ini. Bukankah Tuhan melihat di setiap hati yang resah, kekudusan yang punya-Mu semakin jauh, jauh